Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini saya akan menyoroti berita tentang pernyataan Presiden Prabowo bahwa bermain saham untuk orang kecil itu adalah judi. Hal tersebut dinyatakan beliau pada hari Rabu lalu, jadi sudah 5 harian, di depan sidang Majelis Tanwir Muhammadiyah ya. Nah, menjadi berita. Nah, berita itu menurut saya memang kalau yang suka mengamati soal ekonomi, soal pasar modal, lebih khusus lagi soal perdagangan saham, termasuk ya pernyataan yang mengejutkan ya, bahwa main saham buat orang kecil itu adalah serupa judi. Sebenarnya pendapat yang demikian itu sudah sering dinyatakan oleh banyak orang ya di dalam diskusi, bahkan di dalam pernyataan-pernyataan publik. Tetapi jadi beda ketika yang menyatakan tersebut adalah seorang presiden. Nah, beritanya sampai kemarin itu masih komentar-komentar terhadap itu. Ini misal 3 hari yang lalu CNN Indonesia masih memuat Prabowo wanti-wanti orang kecil main saham. Tempo juga Prabowo bilang bermain saham seperti judi, lalu dimuat oleh Tempo tanggapan dari Bursa Efek, bos Bursa Efek Indonesia ya. Ini Kompas juga memberitakan dengan judul yang lebih bombastis nih. Prabowo sebut orang kecil main saham pasti kalah, nah, gitu. Nah, terus ini berlangsung. Ini kalau kita klik masih banyak sekali, tapi kita baca dulu saja salah satunya ini dari CNN pada hari Kamis ya, berarti sehari setelah itu. Itu dijudulkan Prabowo wanti-wanti orang kecil main saham, yang menang bandar besar. Itu judulnya begitu. Nah, diberitakan bahwa Presiden Prabowo menyebut saham mirip judi bagi rakyat kecil. Tapi kita juga harus fair ya, ini highlightnya pernyataan Presiden adalah buat rakyat kecil. Nah, dia mengatakan orang kecil yang mencoba bermain saham pasti akan kalah. Jadi tidak hanya sekedar judi ya, pasti akan kalah buat orang yang kecil. Nah, kata Prabowo itu yang bisa memenangkan permainan saham hanya orang kelas atas. Jadi karena mereka memiliki modal finansial yang kuat. Ini kata-katanya bisa kita bayangkan ya bagaimana Presiden pidato. Saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil pasti kalah. Itu untuk orang kecil sama dengan judi itu. Yang menang bandar besar yang kuat, ya kan? Nah, kata Prabowo. Bahkan di dalam itu dia juga ada meledek ya, beliau bercanda itu menyebut nama wakil Menteri Perumahan ya, Fahri Hamzah sambil tertawa dan seterusnya. Nah, bahkan beliau juga bercerita dia pernah ditakut-takuti IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan akan anjlok ketika dia mencanangkan program makan bergizi gratis. Ini berarti pada era kampanye sepertinya. Nah, kemudian tapi beliau mengatakan tidak gentar dengan itu, bahwa dirinya tidak bermain saham Prabowo, dan rakyat di desa-desa enggak punya saham. Nah, jadi gak ada urusan gitu loh makan bergizi gratis itu waktu itu ya dengan IHSG. Nah, di dalam sidang yang sama, di dalam forum yang sama, memang beliau tidak hanya bicara, ini bagian dari pembicaraan ya. Mungkin ini biasalah jurnalis ini lebih menarik kan, lebih bombastis, karena ketika beliau pada waktu itu menjelaskan soal program makan bergizi gratis ya di depan Majelis Tanwir itu, dan dengan sebagaimana info-info sebelumnya bahwa itu akan menjangkau 82,9 juta orang dan nanti akan mencapai 400 triliun per tahun secara bertahap tentu. Itu nampaknya tidak terlalu menjadi highlight, tapi yang jadi highlight adalah judul-judul soal berjudi saham. Saya baca lagi satu ya dari Kompas meskipun mirip ini. Tapi untuk memberikan gambaran kepada para pemirsa ini bahwa ini memang sempat menjadi berita nih tanggal 4 itu hari Rabu, Kamis itu ramai itu berita. Nah, ini Kompas memberi judul apa ini? Prabowo sebut orang kecil main saham pasti kalah gitu ya. Pasti kalah. Ini tanggapan Bursa Efek. Jadi sudah Kompas sebagai jurnalisme itu memberikan mencari komentar terhadap itu sehari setelahnya, yang menanggapi adalah Bursa Efek. Nah,
yang menanggapi adalah Direktur Pengembangan ya. Jadi Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan dirinya mengaku setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala negara itu. Ini menarik ya. Saya kira ini yang mau saya garis bawahi kepada para pemirsa ini, bahwa Direktur Pengembangan malah mengatakan setuju dengan pernyataan kepala negara itu. Menurutnya, investor memang perlu terus berhati-hati dan bersikap rasional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan transaksi saham. Sayang saya tidak mendengar langsung, saya hanya diberitakan ya. Saya sangat sepakat dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu. Ini berarti konteksnya ada kalau itu hanya judi ya. Kalau judi kan memang kalau hati-hati dan bersikap rasional nggak masalah. Tapi kalau setujunya dengan pasti kalah ya nanti beda lagi kan. Jadi ini kita harus kritis nih. Saya tidak tahu maksudnya Direktur Pengembangan ini apa hanya setuju dengan pernyataan bahwa main saham itu terutama bagi orang kecil serupa judi, sebenarnya orang besar juga judi jatuhnya kan. Tetapi kalau rasional dan hati-hati nggak masalah gitu, kira-kira gitu kan. Atau setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo bahwa pasti kalah. Nah ini kan jadi rumit ini karena judulnya Kompas ini seperti ini, main saham pasti kalah. Nah jadi setuju yang mana ini? Nah kata lebih lanjut dijelaskan oleh Jeffrey, itu kalau mau transaksi saham, investor harus melakukan pendalaman terlebih dahulu dengan mempelajari fundamental perusahaan. Ini ilmu dasar ya untuk bermain saham. Ya tidak ada belum betul pernyataan Jeffrey soal ini. Nah, keputusan yang hanya berdasarkan rekomendasi influencer berarti ya sebutlah pengamat pasar saham salah satunya. Rumus tertentu tanpa memahami fundamental saham yang akan dibeli bukanlah keputusan yang bijak, kata Jeffrey, dan seterusnya. Nah gitu ya, ini dinyatakan, saya ulangi lagi, di depan sidang tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur hari Rabu. Nah jadi, dan pernyataan itu sebenarnya dalam konteks pidato yang tentang berbagai hal, tapi yang bagian saham ini mendapatkan respon yang besar. Nah, tapi saya ingin membandingkan ya, kalau kita ketik program OJK, Otoritas Jasa Keuangan tentang edukasi saham, ingat, yang memiliki otoritas terhadap perdagangan saham itu, pertama OJK dulu, nanti baru Bursa Efek sebagai penyelenggara bursa. Regulasi diberikan oleh OJK, Bursa Efek juga memiliki beberapa regulasi yang bersifat internal, karena Bursa Efek itu semacam PT ya, kalau OJK kan regulator untuk keseluruhan, tidak hanya pasar modal. Nah, OJK itu memang sesuai mandatnya ya membuat pengaturan, melakukan pengawasan, lalu melakukan perlindungan. Jadi investor dilindungi, harus diusahakan untuk dilindungi. OJK begitu. Bagian dari perlindungan itu OJK memberikan edukasi. Jadi edukasi tentang, salah satunya adalah edukasi tentang saham. Kita ketik di mesin pencarian nih, program OJK edukasi saham. Nah ini langsung AIM jawab nih, EI ya. OJK memiliki beberapa program edukasi saham, diantaranya sosialisasi edukasi pasar modal terpadu, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, banyak lagi nih. Nah bahkan kalau kita terus saja kita ke bawah-bawah, itu diberitakan beberapa kali ada berita baik OJK melakukan di kampus, di tempat-tempat tertentu dengan audiens, dengan peserta yang memang ada usaha untuk kepada investor pemula, tanda petik ya, bahkan calon, belum investor, mahasiswa diberikan pendidikan saham, ya bisa dikatakan dia calon investor, kecuali anak orang kaya ya. Nah artinya ini sudah berlangsung bertahun-tahun, OJK melakukan edukasi tentang saham kepada, ya bagaimanapun sebagian besar yang diedukasi itu adalah main kecil kalau dalam perspektif berita tadi. Karena kalau yang besar nyaris nggak memerlukan edukasi seperti ini. Mereka udah punya tenaga ahli, sudah punya analis dan sebagainya. Nah, jadi maksud saya, ya ini perlu kejelasan nih kebijakan ekonomi ke depan ini, apa memegang ungkapan Presiden Prabowo itu bagaimana nanti terkait dengan program edukasi OJK ini, apa nggak usah saja main yang kecil-kecil, yang mahasiswa apalagi yang baru bergaji 10-15 juta. Kan jadi begitu, sementara OJK kira-kira edukasinya itu daripada cuma sekedar menabung gitu, misalnya di tabungan atau ini, lebih bagus, salah satu, bukan lebih bagus ya, instrumennya adalah bisa main saham sebagai investasi. Nah,
Tadi padahal kata Pak Prabowo kalau orang kecil main hati-hati. Bisa sih tadi Jeffrey tadi mencoba meluruskan ya boleh main saham tapi lebih bersifat fundamental. Berarti bukan trading. Ya menurut saya kalau bukan trading ya buat orang yang punya duit 100-200 juta apalagi di bawah itu ya nggak menarik. 100 juta dapat sekian persen nunggu berapa lama kira-kira begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan komentar ini untuk membuat pemirsa kita melihat-lihat lah ini bagaimana sih konteks semua ini. Nah, saya tambahkan lagi, kita ketik program bursa efek. Tadi kan si OJK-nya nih sebagai otoritas keseluruhan. Nah, khusus yang bursa efek, itu apa? Ternyata ada juga nih. Kalau dia juga banyak. Bursa efek ini ada sekolah pasar modal, ada galeri investasi, ada edukasi saham, ada sekolah pasar modal ya. Nah, tapi memang kalau sekolah pasar modal ini lebih luas ya, kadang untuk mendidik mereka yang akan menjadi pekerja di sektor pasar modal ya, dalam bentuk mau di perusahaan atau dimanapun. Jadi ini tidak sepenuhnya untuk pemain. Tapi kalau kita lihat berkali-kali juga bahwa ada edukasi pasar modal kepada publik dari bursa efek ya. Nah, sekali lagi ini menarik menurut saya. Di satu sisi otoritas OJK ditambah bursa efek itu memberikan sosialisasi ya secara jelas itu ya, bahwa mengajak ayolah para generasi muda yang bekerja profesional muda mulai menyisihkan uangnya untuk main saham gitu. Nah, tetapi Pak Prabowo mengingatkan ini judi, orang kecil pasti kalah. Nah, memang lalu dijelaskan tadi oleh bos bursa efek, ya main saham tapi harus melihat fundamental. Nah, ini persoalan serius ya, menurut saya. Bukan soal duitnya, tetapi soal sebenarnya arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo ini. Kan kebijakan ekonomi ada fiskal, ada moneter, ada sektor real, dan ada juga sektor keuangan. Di moneter ini kan bisa dipecah lagi. Nah, di antara sektor keuangan itu adalah pasar modal. Kalau begini, kira-kira arahnya seperti apa? Mudah-mudahan ulasan ini menjadi perhatian kita semua untuk terus mengikuti komunikasi politik, kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden atau bawahannya, dan begitu juga komentar-komentar dari para ekonom dan para pelaku usaha.